Shalom teman-teman Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kembali lagi dengan Mary. Hari ini kita akan melanjutkan belajaran kita tentang topik ini ya, Yesus adalah Allah. Kita masuk ke Embau 99 yang judulnya Masa Kesesakan Besar, Masa Permunian Tahap Akhir. Dan poin utama dari video kali ini yang kita mau belajar adalah bahwa khusus buat kita orang-orang percaya, orang-orang yang menaruh harapannya, imannya, kasihnya hanya dari Allah, untuk Allah, terfokus kepada Allah, bahwa kita ini dipelihara Allah dengan sangat luar biasa. Karena dalam pemeliharaan Allah itu kita akan menjadi orang percaya yang tahan uji. Kita akan masuk dan kita akan berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih karena kebaikan dan kemurahan-Mu, juga Roh Kudus dan Tuhan Yesus yang menolong kami. Berkati Tuhan kegiatan hari ini, berkati saya dan Roh Kudus yang menuntun saya untuk membagikan apa yang menjadi materi hari ini. Juga Bapak Ibu yang mendengarkan, yang mengikuti, di dalam nama Tuhan Yesus, biarkan kami menjadi kuat di tengah persoalan apa yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa di surga, Roh Kudus. Haleluya, amin. Oke, sebelumnya saya mau cerita dulu, bertepatan dengan saya membawakan materi ini. Kita juga lagi menghadapi ya di beragam tempat adanya peristiwa alam yang luar biasa. Hari ini ada tanggal 25 April di daerah Brebes ada berita tentang tanah yang bergeser. Terus beberapa hari yang lalu kalau nggak salah di kota mana lagi ya, itu saya lupa. Yang pasti beberapa hari yang lalu saya merasakan ada gempa bumi sekitar menurut data 5,6 skala Richter, tapi bukan di sini. Dan itu saya sangat takut ya. Cuaca hari ini juga di masih di negara-negara lain, di belahan-belahan bumi yang lain juga peperangan yang mungkin akan perang tarif antara Amerika dengan China, mungkin menurut para pengamat akan memicu sebuah perang, dan rencananya mereka akan berperang di Taiwan karena ada pangkalan Amerika di sana. Tapi kita tetap berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak-anak Tuhan dipelihara dengan baik dimanapun kita. Dan saya juga berdoa untuk anak-anak Tuhan tetap punya kasih, iman, dan pengharapan pemeliharaan kita dari Tuhan. Memang banyak kesulitan pasti dari segi keuangan ya, pasti dari segi cuaca, ada sakit, katanya juga banyak anak-anak kecil yang saya dengar berita ada anak-anak kecil mengalami gagal ginjal akut. Itu sangat membingungkan ya. Mestinya kan gagal ginjal itu biasanya diderita oleh orang-orang seumuran saya ya mungkin ya, tapi ini anak-anak kecil udah mulai kena dan akut lagi. Nggak tahu apa yang fenomena apa yang bergulir ya terjadi saat ini, tapi itulah. Nah, kita akan masuk definisi kondisi masa kesusahan besar yang ada di Matius 24 dan Markus 13. Nah, secara garis besar saya memberikan kesimpulannya. Pertama, ada banyak orang-orang antikris, pengikut antikris yang menipu dan mengaku dirinya Kristus, ngaku-ngaku kalau dirinya Kristus Tuhan Yesus, padahal mereka hanya mencari keuntungan dan pengikut masa ya. Terus ya sudah pasti karena mereka palsu dan mereka juga tidak benar dalam membagikan kebenaran firman Tuhannya juga tidak benar. Kemudian yang kedua, kita mendengar
akan menemukan ya jadi di kitab Matius 24 dan Markus 13 kita akan menemukan suatu suasana khawatir keamanan diri kita karena berita tentang perang di sekitar tempat kita tinggal atau berita-berita perang di tempat yang jauh. Nah, seperti kita di Indonesia, kita mendengar berita-berita perang di tempat yang jauh ya, di negara lain, dan kita harus tetap berdoa demi keamanan negara kita. Juga kita berdoa pemeliharaan Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat mereka yang mengalami peperang di sekitar mereka. Nah, dan ada banyak pemicu-pemicu yang membuat terjadinya peperangan. Ada berita palsu, berita yang dilebih-lebihkan, menebarkan semangat kebencian. Juga dengan adanya perang tarif ya, kita juga bisa membaca berita atau mendapatkan berita bahwa di Amerika sana untuk kebutuhan sehari-hari ternyata dipasok oleh supplier Cina, sehingga makanan seperti telur gitu ya, atau makanan-makanan pokok lainnya itu menjadi sangat langka. Dan paling utama katanya jadi kopi juga di sana. Kopi menjadi komoditas paling mahal, jadi katanya begitu. Dan banyak toko-toko yang diras ya, orang menyerbu datang membeli. Dan mungkin akan menjadi pemikiran kita ketika ada berita akan ada wacana akan kejadian ini dan itu. Apakah kita juga akan menyimpan bahan makanan sedemikian rupa? Karena sebelum kejadian hari ini, beberapa bulan terakhir ini, sebenarnya orang-orang yang mendapat karunia Tuhan telah melihat atau mendapat pewahyuan atau mendapat contekan dari Tuhan, penglihatan akan ada masa ini. Dan secara bijaksananya, kalau mereka tahu, tapi mereka juga apakah mereka akan misalnya membeli beras dalam jumlah banyak, dan itu juga tidak akan dapat menolong mereka, karena kita nggak tahu sampai seberapa lama. Yang ada malah makanan atau tumpukan-tumpukan yang kita simpan malah akan menjadi tidak bisa digunakan, hanya buang-buang uang saja. Terus di kitab juga bilang di masa kesusahan besar itu kita akan melihat atau menemukan ada bangsa berperang melawan bangsa, dan sampai saat ini masih ada kan yang berperang. Orang-orang yang tinggal bangsa-bangsa sekitar Israel, Arab itu, atau orang-orang Timur Tengah ya, saya nggak tahu, orang Iran, Irak, Yaman ya, Turki, Rusia itu pokoknya nggak suka sama orang Israel gitu ya. Dan kerajaan berperang melawan kerajaan. Ini tadi ada perang dagang ya, tarif, teks. Dan otomatis juga para teroris yang suka berbuat jahat juga mengambil bagian dalam pesta kekacauan ini kan. Kemudian ada gempa bumi. Alkitab mencatat ada gempa bumi di berbagai tempat, pergeseran lempeng bumi, perubahan cuaca ekstrim, juga ada solar flare. Tentang ini barusan hari ini terjadi di Brebes, adanya pergeseran tanah, banyak rumah-rumah yang rusak dan juga hilang gitu ya. Perubahan cuaca ekstrim dan solar flare itu badai matahari. Jadi mataharinya di matahari itu terjadi tumpukan panas atau ledakan, jadi panasnya sangat gede banget, berakumulatif, sehingga karena kepanasan itu membuat meningkatkan aktivitas elektromagnetik. Itu yang kata para ahli geofisika mengartikannya, sehingga karena terjadinya solar flare yang mengakibatkan
peningkatan elektromagnetik aktivitasnya, dan itu juga memicu juga terjadinya perubahan-perubahan atau terjadinya cuaca-cuaca ekstrim termasuk gempa bumi ya. Terus juga Alkitab mengatakan ada kelaparan di berbagai tempat. Kenapa bisa jadi kelaparan? Karena penyebab utamanya adalah kesulitan ekonomi. Kita semua orang perlu makan, tapi mau beli makanan harganya sangat mahal atau barangnya menjadi langka, jadi harganya melambung. Kemudian para pengusaha juga nggak bisa melakukan ininya, nggak untung dia, jadi dia tutup, orang-orang pada kehilangan pekerjaan. Kemudian di dalam Matius 24, Markus 13 juga bilang ada orang-orang benar yang percaya kepada Yesus ini diserahkan ke pengadilan untuk diadili, dipukuli. Di beberapa tempat yang ekstrim mereka dipaksa untuk menolak Yesus atau mengatakan hal yang bertentangan gitu, tidak disuruh untuk tidak mengakui Yesus. Dan itu mungkin itu kita juga akan pikirkan ini bila terjadi oleh kita. Misal kita andai kata dalam keadaan kita sulit, apakah kita akan menjual Yesus kita karena kita mau makan, atau kita mau menjual Yesus kita karena kita butuh teman ya, butuh orang-orang, teman-teman yang menolong kita dan lain sebagainya, tapi kita harus jual Yesus. Apakah demikian gitu ya? Nah, di sini sungguh dalam masa kesusahan besar ini, setiap orang percaya, orang benar itu dipercaya sama Yesus, lagi diuji imannya, pengharapannya, kasihnya. Apakah masih tetap kasih sama orang lain, tetap mengasihi diri sendiri, punya pikiran yang baik, punya pengharapan sama Yesus, atau komunikasi tetap iman kepada Yesus. Nah, dan Tuhan Yesus bilang di Alkitab, jangan khawatir tentang apa yang harus kamu jawab, karena Roh Kudus yang akan menuntun. Sama juga berarti Roh Kudus ingin kita harus berani mengambil keputusan untuk menetapkan apa yang menjadi pilihan kita. Kalau udah waktunya kita harus ke gereja, pergi ke gereja, jangan ada alasan apapun, kecuali kita sakit ya, dan itu kita memang gak berdaya. Tetapi selama kita bisa berikan yang terbaik, kasih yang terbaik, upayakan yang terbaik, dan lakukan pelayanan sedemikian rupa. Dan untuk Tuhan Yesus kita, termasuk untuk hari ini ada kegiatan embau yang saya kerjakan juga, ini menjadi semakin sulit ya untuk merekam dan lain sebagainya, dan ya banyak hal saya sebagai yang membuat materi juga mengalami hal yang sama. Kemudian di Alkitab juga bilang ada peristiwa saudara laki-laki akan menyerahkan saudaranya sendiri untuk dibunuh karena mereka mau selamat ya, selamat mendapatkan uang, atau ya mereka biar bisa hidup dengan baik gitu. Seorang bapak akan menyerahkan anaknya untuk dibunuh. Anak-anak balik melawan orang tua mereka dan membuat orang tua itu dihukum mati. Orang tua juga di dalam suatu kondisi yang sangat sulit, masing-masing orang itu akan didorong untuk mencari keselamatannya sendiri gitu loh. Akan mungkin ya kalau dulu hanya menyikut orang-orang teman kantor, tapi mungkin masa sulit akan menyikut di antara anggota-anggota di rumah, juga anggota-anggota di dalam pelayanan mungkin ya di gereja. Dan ini yang harus kita perhatikan baik-baik, jangan sampai kita masuk dalam jebakan-jebakan ini, karena iblis ya yang mendorong kita untuk pikiran ini berpikir untuk menjadi negatif dan hilang harapan. Juga untuk para pasangan juga sama, akan saling kesel karena saling merasa pasangannya tidak memberikan support yang dibutuhkan gitu.
Padahal sebenarnya bukan demikian ya, sebenarnya dirinya dia lagi kering, burn out, kebakaran dengan emosinya sendiri gitu. Dan untuk itu kita harus balik lagi kepada Tuhan Yesus, balik lagi kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap memiliki kasih dan kita tidak berkhianat, tetap bisa diandalkan, dan kita tetap memberikan kasih. Jadi itu yang iblis mau kacau-kacaukan di dalam rumah, orang tua sama anaknya, pasangan, suami istri juga seperti itu, kakak adik. Nah, intinya di luar sana, bukan di dalam rumah orang-orang keluarga orang percaya itu, orang-orang sana itu ya dibilang gini, kamu akan dibenci oleh semua orang karena aku, tetapi siapapun yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Orang-orang di dunia sana yang tidak kenal Tuhan Yesus, yang kenal Tuhan Yesus sedikit-sedikit, mereka tuh bingung dengan pola pikir dan sistem kerja atau apa yang cara orang percaya ini mengolah suatu data gitu ya. Nah, karena demikian makanya iblis itu dengan segala cara membawa kita kesulitan satu kepada kesulitan yang lain, dalam rangka menggoyahkan iman. Tapi tadi ingat bahwa Allah memelihara orang-orang yang percaya kepada Dia, dan kita diminta untuk bertahan sampai akhir dan akan diselamatkan. Semua orang digoncang, dan penghakiman pertama yang diuji pertama kali adalah di rumah Tuhan, bukan di rumah orang lain, di rumah Tuhan. Orang-orang yang mengaku dirinya percaya sama Tuhan, pengurus gereja dan lain sebagainya, ya termasuk saya ya, itu sedang mengalaminya, dan itu sangat berat. Kita harus berusaha sedemikian rupa. Di 1 Petrus 4 ayat 17a dikatakan, karena pada waktu penghakiman sudah tiba dan dimulai dari rumah Allah. Tadi saya udah ngomong ya. Jadi ingatkah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika peristiwa Tuhan Yesus, bayi Tuhan Yesus mau lahir, apa yang terjadi? Ada bayi-bayi di daerah tanah Yudea yang ditangkap sama Raja Herodes untuk dimatiin, ya kan? Ada kesusahan besar. Tapi pada waktu itu Tuhan Yesus, setelah kesusahan besar itu datang, Tuhan Yesus itu mau selesai sebagai pembukanya. Dia pingin orang-orang yang percaya kepada Dia punya iman, dan Dia sudah mendapatkan kualifikasinya, baru Tuhan Yesus datang. Seperti itu pola yang terjadi terus-menerus. Pada waktu kapan yang gereja di mana ya? Di Semarang ya, kalau nggak salah, ada event bersama Bapak Sadu Sundar Savalas. Dia bilang kota Semarang akan jadi pusat ya, pengurapan dari ininya Tuhan. Begitu bersemangat, semua orang bersemangat. Dia katakan berkali-kali, apakah kamu siap? Saya juga bingung ya, kenapa dia ngomong begitu? Kenapa dia ngomong selalu berulang-ulang, apanya yang siap? Masa kagak siap? Masa kagak seneng? Suka. Tapi setelah pastor conference itu beberapa minggu atau berapa bulan nih, saya mendengar ada berita gempa bumi atau angin kencang di daerah Semarang. Wah, luar biasa, saya pikir. Nah, dan di Wahyu 9 ayat 1-12 mengenai
trompet kelima. Dia bilang setelah masa kesusahan besar ini berakhir, setelah masa kesusahan besar ini selesai, semuanya kita lewati, baru matahari menjadi gelap, bulan tidak bersinar, bintang-bintang jatuh dari langit, kuasa kegelapan terguncang. Jadi ini udah beres dengan kesulitan itu. Kemudian juga baru muncul lagi matahari yang menjadi gelap, bulan yang nggak bersinar, bintang-bintang jatuh dari langit. Baru setelah menjadi gelap, baru kuasa kegelapannya diguncang. Anak-anak Tuhan udah punya kualifikasi yang Tuhan mau. Nah, sekarang mengenai solar flare tadi, badai matahari. Ini mengalami gempa bumi besar. Seorang peneliti ya, namanya Stephen Burns, ada di channel YouTube. Dia membuat satu survei mulai dari 1 Oktober sampai 13 Oktober 2024. Dia melihat bentuk matahari seperti ini. Udah ada solar flare-nya di sini, nggak yang kosongnya dikit ya. Nah, dan kemudian ada perubahan demi perubahan di 2 November sampai tanggal 9 November mulai ada lubang celah sedikit salah 9 sini. Kemudian di tanggal 6 mulai, tapi ini masih nggak terlalu gede. Dan terus seperti ini dia memperhatikan, dan pada saat terjadi konsentrasi seperti ini kekencangan atau ini adalah mulai pembuktian akan ada kondisi gempa bumi yang besar, dia bilang. Jadi sangat berhubungan dengan badai matahari. Dan mengenai ini saya teringat dengan tulisan di Alkitab Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Nabi Yesaya tulis tentang dari Allah, pesan dari Allah. Allah bilang ada janji keselamatan bagi Sion. Jadi Allah berjanji dengan serangkaian kesulitan yang kita hadapi. Allah berjanji dia akan memberikan kita hujan awal bagi benih yang baru. Ketika semua benih makanan tanaman itu nggak menghasilkan ya, sekarang dikasih keselamatan, janji keselamatannya hujan awal bagi benih yang baru. Jadi intinya kita orang percaya tetap punya kasih kan, tetap punya pengharapan, punya iman. Lakukan apa yang menjadi bagian tugas kita, tanpa mengeluh dan tanpa merasa putus asa. Memang itu yang harus kita lakukan terus menerus. Kemudian janji keselamatan Allah bilang kita akan makan roti yang lezat dan berlimpah. Tapi bukan tetap berpoya-poya. Maksudnya kita tidak lagi akan merasa ketakutan untuk kelaparan gitu ya. Ternak-ternak juga akan makan rumput di padang rumput yang luas. Itu kan ternak juga menjadi kurus karena makanan rumput juga habis. Sapi-sapi dan keledai yang mengerjakan tanah, yang menggirik tanah akan makan makanan campuran yang sedang, yang sudah ditampi, yang udah diayak. Jadi dikasih makanan yang bagus kualitasnya, saking berlimpahnya. Setiap gunung yang tinggi dan bukit yang menjulang akan memancarkan sungai-sungai gitu. Jadi pada hari pembunuhan besar, menara-menara runtuh. Tapi ini selesainya gunung-gunung yang tinggi memancarkan sungai setelah peristiwa Gog dan Magog. Soalnya dibilang hari pembunuhan besar apabila menara-menara runtuh. Dan saya berpikir apakah ini pada masa nanti peristiwa Gog dan Magog, sekarang belum ya. Kemudian ada terang bulan purnama seperti terang matahari terik, terang akan matahari panasnya 7 kali ganda. Dan sekarang ini solar flare udah terjadi, tapi mungkin ya belum sampai pada klimaksnya, kita tidak tahu. Dan para ilmuwan masih memprediksikan untuk ada kita berhati-hati, bersiap-siap
akan gempa bumi besar. Dan kita buat orang percaya, apa yang kita persiapkan? Berdoa. Kita minta supaya lindungan Tuhan memberkati rumah kita ya. Rumah udah tua, udah lama tempat kita. Yang tinggal di bangunan tinggi ya. Tuhan Yesus yang tolong bikin ruko-ruko, rangka-rangkanya semuanya Tuhan berikan kekuatan. Tempat di mana anak-anak kita berada sedang kerja atau di jalan, di dalam nama Tuhan Yesus semuanya dipelihara. Semua orang-orang yang ada tinggal di tempat tinggi, mempunyai rumah bertingkat, di dalam nama Tuhan Yesus orang-orang percaya di rumahnya dihalaukan dari bahaya. Tuhan yang malaikat Tuhan yang menjaga rumah-rumah kita Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memelihara kami orang-orang percaya, ampuni kami Tuhan, tolong kami supaya kami tetap berada dalam kebaikan Tuhan dan menjaga kekudusan. Ingat bahwa Tuhan sedang bersih-bersih di rumahnya. Tuhan kita, bos, Bapak kita sedang bersih-bersih di rumahnya. Hey everyone, geophysicist Jadi ini videonya emang saya taruh ya, nanti buat kalau ada yang membutuhkan bisa mendengarkannya. Nah, ini juga masih lanjutan tentang solar flare yang masih mempengaruhi gempa bumi besar. Nah, dikatakan juga tadi masih bagian dari sini, kita tuh sudah sampai di penghujung zaman akhir, dikit lagi. Tadi udah trompet kelima, habis trompet kelima, trompet 6, 7, kemudian langsung masuk cawan. Sebelum masuk cawan, trompet ke-7 Tuhan Yesus datang. Kita tuh dikatakan memasuki area-area ini dan Tuhan mau datang jemput kita. Nah, makin dekat. Ini adalah gambar sungai Efrat. Dulu airnya banyak di bagian ini, sekarang menjadi sedikit airnya seperti ini. Sungai Efrat pada cawan murka ke-6, sungai Efrat kering, airnya raja-raja dipersiapkan untuk datang dari sebelah timur. Wahyu 6, cawan murka ke-6. Ini yang dibilang. Juga ada padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Yesaya 35 ayat 1. Ini adalah area padang gurunnya di Arab Saudi sana. Tapi sekarang di padang gurun itu ada salju. Itu sangat membingungkan, bukan? Maksudnya kan panas ya, tapi ada saljunya. Hanya ini kita bisa lihat sekarang ada unta, camel, tapi menikmati salju. Nah, ini sekarang padang gurunnya sudah mulai ada hijau-hijaunya ya, kan ada air tuh ditutupi salju. Dan lihat itu apa? Nih lihat kan ada orang Arab. Biasanya ini padang gurun, sekarang jadi padang berbunga ya, padang hijau gitu ya. Terus di Yesaya 41 ayat 18, aku akan membuat sungai-sungai memancar dari di atas bukit-bukit yang gundul, membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Awalnya saya mikir bingung juga nih ayat ini, gimana caranya Tuhan bikin padang gurun menjadi padang hijau. Ternyata ada hari di mana padang gurun menikmati yang namanya salju. Dan salju yang begitu banyak, airnya mencair, diserap oleh tanah, dan tanah mereka padang gurun pun berubah menjadi padang hijau. Sangat masuk akal ya. Ini Tuhan sangat luar biasa. Nah, sekarang saya mau buktiin kepada teman-teman Bapak di surga, teman-teman, bahwa ini dari Bapak di surga yang ngomong ya, bahwa Allah memelihara kita orang-orang percaya selama masa kesesakan besar.
di Matius 28 ayat 18 sampai 20, Kisah Para Rasul 18:10. Tuhan Yesus bilang, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Tuhan Yesus yang ngomong, dia udah dapat kuasa dari Bapa, kuasa dari Bapa, punya kuasa untuk berkuasa di surga dan di bumi. Karena Tuhan Yesus sudah punya kuasa itu, dia nyuruh kita, "Pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Kita disuruh pergi cari orang-orang, menginjil, kasih tahu orang-orang, jadikan semua bangsa, orang-orang yang kita temuin untuk kenal Tuhan Yesus, jadi murid Tuhan Yesus. Mereka mau dibaptis, dan kita harus baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini kerjaan para hamba Tuhan. Nanti akan ada kolaborasi bersama, dan menggunakan apa caranya kita pergi menemui mereka, orang-orang, dengan kuasa di surga dan kuasa di bumi yang Tuhan punya. Tuhan udah punya. Terus ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau udah terima Tuhan Yesus, kita dibaptis, orang-orang dibaptis, kita harus mengajarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, dan mereka juga melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Yesus bilang, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Jadi ketika memang sekarang masa sulit, sekarang waktunya dibilang orang-orang yang gak kenal Tuhan Yesus, kita kasih tahu. Mungkin dulu mereka gak mau dengar, sekarang ada kesempatan, kita kasih tahu lagi. Entah mereka mau mendengar, tidak mau mendengar, itu adalah keputusan mereka. Ada ayat Alkitab, yang terdahulu menjadi yang terbelakang, yang terbelakang menjadi yang terdahulu. Mungkin ini yang terjadi. Orang-orang dulu yang gak pernah tahu tentang Yesus, hidup dalam penuh kebencian, gak ngerti ya. Tapi begitu dia tahu tentang Tuhan Yesus, hidup dalam kasih, hatinya tergugah, akan lebih sungguh-sungguh bergerak. Dan hati-hati dengan anak-anak Tuhan yang udah lama. Dan ini ayat sungguh juga ngomong buat saya, harus hati-hati untuk menjaga supaya kita yang udah lama ini jangan sampai kehilangan posisi kita, jadi ke belakang. Sangat sayang sekali. Nah, lalu kita juga dengar ada para hamba Tuhan juga bilang akan ada berkat yang dipindahkan, berkat-berkat orang fasik yang transfer ke berkat-berkat orang-orang percaya. Mengenai berkat kekayaan, ada dua makna ya. Di Amsal 13 ayat 22, orang dibilang, Amsal 13 ayat 22 bilang gini, orang baik tuh meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Mungkin orang akan bilang, oh kalau yang miskin gimana nggak bisa warisannya? Ada dong, warisan apa? Akhlak yang baik, kebiasaan yang baik, nilai-nilai hidup yang baik. Terus kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Kekayaan yang dimaksud di sini ditulis dalam bahasa Ibrani-nya ditulis kecil. Dan kekayaan yang dimaksud di sini menuju kepada ekspresi perasaan, emosi yang dirasakan, kemenangan, kedamaian, sukacita. Jadi apa yang dimaksud kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar? Kekayaan apa? Kekayaan dari kemenangan, kedamaian, sukacita. Jadi untuk tadi yang dibilang, orang baik
meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Gak disebut orang baik yang kaya atau orang baik yang miskin. Orang baik adalah orang yang mengenal Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, mengasihi kepada Tuhan, pengharapan imannya. Dia meninggalkan warisan kepada anak cucunya. Dan kekayaan yang dia tinggalkan itu dinikmati, dialami kemenangan, kedamaian, sukacita buat anak-anaknya orang benar itu, orang baik itu. Sedangkan orang berdosa di tengah banyaknya kenikmatan hidup yang mungkin mereka udah rasakan di awal atau di sepanjang hidup mereka, tetapi mereka nggak bisa bagi ke anak-anak mereka berikutnya. Itu hanya terbatas buat mereka aja yang nikmatin. Jadi misalnya orang tuanya adalah seorang pengusaha kaya, seorang yang pejabat lah atau apa, tapi kebesaran itu, kenikmatan nama besar itu hanya sampai di pada orang tuanya aja, gak bisa dinikmatin ke anak. Anak harus berjuang lagi sendiri. Tetapi kalau orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, kekayaan itu, kemenangan, hidup di dalam kebenaran, ada kemenangan, kedamaian, sukacita, itu boleh dirasain buat anak dan cucu. Seperti Abraham, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Bagaimana dengan Ishak? Dia jadi pandai, bisa mengelola apa yang ditinggalkan dari Abraham. Bagaimana dari Abraham menjadi kepada Yakub, kepada lalu Yakub kepada anak-anaknya, terus menerus sampai hari ini. Tuhan yang berjanji demikian. Lalu ada lagi di Amsal 3 ayat 16. Amsal 3 ayat 16. Tulis begini: umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Nah, mengenai kekayaan yang ada di Amsal 3 ayat 16, ini ditulis dalam bahasa Ibraninya Ashayar. Ini artinya kekayaan dengan maksud punya mata, memiliki mata untuk melihat. Ini kekayaan kita loh. Punya gigi untuk makan, itu kekayaan kita. Kalau nggak punya gigi, ompong makan mana enak. Memiliki tangan untuk merasakan, yes, benar kan? Kalau nggak punya tangan, bagaimana? Mana enak? Walaupun kita memiliki yang lain tapi nggak punya tangan, waduh, nggak bisa merasakan, menyentuh atau memberitahu orang lain. Kayaknya itu tidak enak. Nah, ini kekayaan loh, tangan kanan, tangan, gigi, mata, memberitahu orang, terus memiliki kaki buat berjalan dan menikmati semua kekayaan ciptaan Tuhan. Jadi kekayaan itu ada dua makna. Satu ekspresi, yang satu lagi adalah sesuatu yang fisik. Kita harus bersyukur. Makanya Tuhan gak pernah bilang kekayaan dalam Alkitab bentuknya emas, perak, mobil yang banyak, gedung yang gede, enggak. Tapi yang maksud Tuhan kekayaan dua ini. Karena kita punya kekayaan ini, Cil dan Asaya, makanya Tuhan bilang juga sama Rasul Paulus di 1 Korintus 10 ayat 13. Rasul Paulus bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, karena kita punya kekayaan yang dari Tuhan itu. Sebab Allah setia, karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatannya. Allah gak pernah memberikan kita kesempatan untuk melampaui kekuatan kita. Kenapa? Allah itu ada 7 rohnya kan. Kita harus aktifin itu semua supaya kita punya yang namanya roh pengenalan, roh takut akan Tuhan, roh iman, roh pengetahuan, roh hikmat. Ada roh apa lagi? 7 semuanya.
Dan 7 roh Allah yang aktif itu, iya, roh keberanian, kekuatan. Ketika kita dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga dapat menanggungnya. Ini yang 1 Korintus 10:13. Selama proses itu, kekayaan yang kita alami, kekayaan itu sekali lagi bukan bentuk emas, perak, bangunan, uang yang banyak, tetapi adalah rasa memiliki, menang, damai, sukacita. Juga berasa syukur karena kita punya panca indera yang bisa kita pakai. Juga untuk teman-teman kita yang mempunyai panca indera yang tidak sempurna, tapi mereka berlatih sedemikian rupa dan mereka mereplace, menggantinya dengan yang lain, dan mereka bisa hidup normal. Itu juga puji Tuhan loh, itu kekayaan. Makanya dibilang, enggak heran di Yesaya 30 ayat 19 ayat 21 bilang begini, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis kesusahan besar, ya, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu, dan Ia akan menjawab. Ketika kita dalam kesusahan besar, kita sedih, kita bingung, kita takut, kita memang menangis, tapi dibilang, hai Sion, kamu yang diam di Yerusalem, hai Sion, kamu yang diam di Yerusalem. Berarti ada Sion lain yang gak ada di Yerusalem. Jadi Sion harus tinggal di Yerusalem. Kamu yang tinggal di Yerusalem itu tidak akan menangis, tidak akan terus menangis. Tuhan akan mengasihani kamu. Karena apa? Tuhan mendengar saat kita berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Yang ayat berikutnya dibilang, dan walaupun Tuhan memberi kamu dan roti dan air sebasa sedikit, kita ngelewatin masa kesulitan besar itu dengan air mata loh, cucuran. Roti sedikit, air sebab sedikit. Bener kan, duitnya sedikit yang kita punya, mau beli apa-apa sebab sedikit. Kita mesti mikir dengan banyak hal ya. Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Ya, pada saat kesusahan besar itu kita lewatin, kita seolah-olah, aduh Tuhan di mana ya, gitu deh. Seperti itu Tuhan itu bersembunyi, tapi sekarang Dia nggak bersembunyi lagi. Dia menunjukkan dirinya, dan ini saatnya. Matamu akan terus melihat Dia, Tuhan Yesus kita yang nuntun. Telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakang. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah engkau menganan atau mengiri. Jadi penting adalah saat ini kita memiliki kepekaan mata, telinga, indera perasa, pikiran yang baik ya, tangan, kaki, ikutin, hati juga ikutin. Entah kamu menganan atau mengiri, kita harus balik lagi. Tuhan, kalau kita mulai nggak benar, kita harus balik. Tuhan tolong kita, ampunin kita Tuhan, ampunin. Jaga kekudusan kami Tuhan, tolong. Salah, akuin, jangan sembunyi. Kalau kita sembunyi dan kita nggak mau mengakui, itu akan sangat sulit, ya, sangat sulit. Tapi ketika kita mau akui apa yang kelemahan-kelemahan kita, Tuhan tuh akan melatih kita sedemikian rupa. Dan 7 roh Allah itu juga akan aktif di kita. Apa yang saya katakan ini memang benar, memang dari Tuhan saya dapat, dan saya juga merasakannya demikian. Saya bersyukur ada teman-teman yang menolong, mendukung pelayanan kami di Sion. Ketika kami ke rekening gereja yang sangat terbatas jumlahnya, dan kami harus berhemat. Tapi entah bagaimana caranya Tuhan, saya nggak mengerti ya. Tuhan menggerakkan orang-orang untuk menolong keuangan Sion, dan juga nggak tahu bagaimana caranya Tuhan juga mulai memberkati usaha anak-anak
Tuhan. Seperti usaha saya, walaupun saya melayani di gereja di Sion, GPKD Sion di Bandung ini, saya juga bekerja sebagai pengelola tour and travel. Kini kami sangat kesulitan ya untuk menemukan klien dan lain sebagainya, tapi entah bagaimana juga Tuhan menggerakkan orang-orang, dan saya berdoa untuk orang-orang yang Tuhan gerakkan. Tuhan melimpahi, memberkati mereka satu persatu apa yang di depan mereka, dan perjalanan mereka berhasil ya. Nah, sekarang kesulitan besar itu kita sudah masuk juga kepada pengikut antikris dan binatang antikrisnya juga udah mulai mau datang. Pengikut antikris, binatang keempat, kerajaan keempat di dunia. Saya memberi tanda tanya. AI ini apakah AI? Karena di Daniel 7 ayat 7 bilang, ditulis demikian. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan, mendahsyatkan. Dia sangat kuat, dia bergigi besar dari besi. Dia melahap dan mengemukkan, sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Dia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Binatang apa yang kombinasi gitu ya, dari daging yang bentuknya fisik begini kayak tubuh kita, dan ada besinya. Dulu waktu saya baca ini tidak mengerti, tapi sekarang saya mulai mengerti dengan adanya AI. Ada banyak temuan-temuan atau ciptaan robot-robot ya. Dia punya tenaga yang kuat, kerjanya juga presisi banget ya. Dan yang aneh lagi ditulis dia bertanduk 10. Dan saya pikir apakah ini dia akan kolaborasi dari 10 negara atau 10 apa. Nah, di Daniel 7 ini dibilang tampilan dikasih tahu ya, dideskripsikan. Tampilannya ini menakutkan, dia sangat kuat. Nah, karena dia menakutkan dan sangat kuat, dia harus sesuatu yang pasti mau nggak mau harus dipakai di dunia ini. Kita nggak bisa lewatin gitu. Nggak bisa kita substitusi dengan yang lain. Sesuatu yang harus dipakai. Misalnya HP, misalnya ini sesuatu yang harus kita gunakan masa ini. Terus di trompet kelima, ini yang saya lagi ceritakan ini adalah yang saya katakan ini di Wahyu 9 ayat 7 sampai 10. Jadi yang saya tulis di sini tampilan, mulut, kepala dan lain sebagainya. Ini adalah apa yang dideskripsikan di trompet kelima. Di trompet kelima ada asap yang hitam yang keluar setelah ada malaikat dikasih kunci maut, dibuka, keluar asap pekat gelap, dan ternyata di asap gelap itu ada banyak belalang, dan rupa belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Muka mereka sama seperti muka manusia, rambutnya seperti rambut perempuan, gigi mereka sama seperti gigi singa, dadanya sama seperti baju zirah, bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari di medan perang. Ekornya sama seperti kalajengking, ekornya si belalang itu ada sengatnya
Dan di dalam ekor mereka itu ada kuasa untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Tapi yang disakitin orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Tapi orang-orang yang kenal Tuhan dipelihara dong, ya. Makanya ini saya ringkasin, tampilannya ini sangat luar biasa. Apakah ini seperti drone, robot-robot seperti yang kan belalang ada drone kan di atas yang terbang-terbang itu. Pada saat Rasul Paulus Yohanes melihat, dia melihatnya seperti belalang. Tapi kok saya lagi mikirnya ada juga, Anda mulai mengerti, orang-orang juga ngomong di para peneliti Alkitab, para ahli itu yang dari Amerika ya, pasti saya suka dengar. Mereka menduga apakah itu drone. Saya pikir juga secara logika iya, bisa jadi itu drone. Dan drone itu punya kepintaran dengan menggunakan AI, pengikut Antikris binatang keempat. Mulutnya memiliki gigi besar dari besi, seperti gigi singa. Dia melahap meremukkan. Apa yang dilahap dan diremukkan? Akal budi, semangat, keberanian orang-orang yang gak kenal Tuhan. Akal budinya, semangatnya, keberaniannya ditelan, dihabisin sama AI. Dan AI kita memang jangan antipati dengan AI. Tapi kita tetap, bagian kita harus belajar. Jangan nyontek AI. Tidak bisa seperti itu. Ini makanya AI, kalau kita sangat bergantung kepada AI, makanya dia akan menyerap kita, jadi nggak mau pakai lagi akal budi kita, nyontek aja dari AI. Kalau pas AI mesin pencari, lama-lama mengandalkan kita, jadi up and down semangatnya, bukan iman sama Tuhan, imannya sama AI yang kita gunakan kali ya, seperti itu. Dan rambut panjang seperti perempuan ini masih pola lama waktu di Taman Eden kan, taman di Eden yang terperdaya itu si Hawa ya kan. Nah, ini menggunakan baju zirah. Ada robot AI kah maksudnya ini? Nah, ini dia aktivitas AI dan penyimpangannya. Jadi saya bilang handphone ini menjadi barang penting. Gak ada ini kita nggak bisa kerja. Saya juga harus kerja pakai handphone, pakai komputer dan lain sebagainya. Terus juga untuk kita kalau traveling, paling gampang, enak pakai kredit card, nggak usah bawa duit banyak. Kita pasti harus pakai juga barcode kayak untuk dokumentasi pemerintahan, supaya penyimpanannya lebih mudah. Akte lahir, kartu keluarga, semuanya pakai barcode. Nah, dan AI terlihat sangat luar biasa. Di Wahyu 13 ayat 16 sampai 17 dibilang, dan dia menyebabkan sehingga semua orang, kecil besar kaya miskin, merdeka hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Tangan kanan yang pegang HP, yang pegang kredit card buat kerja, kecuali yang kidal ya. Dan atau pada dahinya, pikirannya. Kalau buta ada tugas sekolah susah-susah, ambil AI, minta jawaban dari AI. Tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada yang memakai tanda itu, nama binatang itu atau bilangan namanya. Semua udah dipropaganda dan diatur, disistemasi dengan AI. Handphone, credit card, barcode. Dan ini juga orang-orang di AI ini ada orang tertipu, ada ya shopping app net ya,
dia mengklaim Albert Schweitzer bilang dia bikin aplikasi pintar ya pembelian, shopping, sistem pembelian. Ternyata yang dikerjakan oleh si Albert ini sistemnya yang dia bilang canggih menggunakan AI, tidak, dia itu menipu. Ternyata dia mempekerjakan ratusan orang Filipina pura-pura menjadi customer service robot penjawab. Jadi kita pengguna app net ini merasa yang jawab itu robot, padahal bukan. Ini orang Filipina ini, dan dia dituntut pengadilan. Ini berita yang sudah terjadi ya. Ini yang sekarang kita dengar baru-baru ini, ada perseteruan Cina dan USA. Juga Cina ada ini juga apa, tragedi apa sih namanya, penghilangan suatu bangsa atau apa namanya ya, genosida ya, di bangsa Uighur. Karena masalahnya ini baru mereka menduga-duga, tapi ini belum confirm. Tapi mereka udah pada ngomong masalah ini gara-gara Uighur itu berada di posisi jalur kereta cepat yang mau dibangun Cina ke Eropa. Dan karena ini pembangunan Cina, Cina mau Presiden Xi Jinping pengen kebudayaan Cina, orang Cina harus dari aslinya gitu, jangan kecampur sama orang Cina yang beragama Muslim gitu. Jadi ya itu yang menurut berita di YouTube ini seperti itu. Nah, ini beberapa video memang saya tempel, tapi tidak untuk kita ini ya, untuk kita kita nikmati hanya sekali. Dan di zaman akhir akan ada yang binatang pengikut antikris muncul dari dalam laut dan dari dalam bumi. Di Wahyu 13 ayat 18. Robot dogs are no longer science fiction, but a reality. Nah, dia cuma bilang intinya orang percaya itu yang punya telinga harus mendengar. Kalau orang yang namanya nggak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan anak domba, mereka ini pasti nggak kenal Tuhan, nggak kenal kebenaran, akan menyembah binatang-binatang antikris. Tapi ada Tuhan juga siapkan orang-orangnya, orang-orang percaya yang untuk menolong atau memberitahu orang-orang yang nggak kenal Tuhan ini berperang gitu. Nanti mereka peperangannya memang sangat berat juga. Makanya dibilang di ayat 10, barang siapa ditentukan untuk ditawan, dia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, dia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting adalah punya telinga dengar ketabahan iman orang-orang kudus. Gimana kalau kita takut dong kena pedang? Ya saya juga takut ya. Saya berdoa, Tuhan saya penakut, tolong Tuhan saya selamatkan. Lalu di Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 soal binatang ini yang bikin semua orang di tangan kanannya tadi, dahinya tadi suruh pakai tanda. Dan yang penting adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang punya iman, harapan, dan itu harus memegang yang namanya hikmat dari Allah itu harus tahu. Barang siapa bertelinga mendengar, dia harus tabah iman orang-orang kudus dan tetap memiliki hikmat untuk mendengar berita apapun.
Dan di sini saya tulis mengenai tadi sungai Efrat ya. Dimulai dari sangkakala ke-6, jadi kan ada runtutannya ya. Sangkakala itu trompet ya. 7 trompet, 7 materai, 7 trompet dan 7 cawan ya kan. Dan dimulai dari waktu materai ke-7 yang pertama kali Tuhan udah taruh 4 malaikat berdiri di 4 penjuru bumi untuk menahan angin. 4 di situ mereka ditahan, di situ diikat. Nah, di trompet ke-6 tadi materai ke-7 dipersiapkan malaikat 4 malaikat itu di materai ke-7 di sungai Efrat ya. Dan nanti di trompet ke-6 4 malaikat tadi yang keikat dilepasin. Dan mereka juga dikasih tugas membunuh sepertiga manusia. Siapa yang dibunuh? Orang-orang yang gak kenal Tuhan Yesus, yang gak hidup dalam kebenaran. Mereka seperti 20.000 laksa tentara, orang-orang menunggang kuda, baju jirah merah, api, biru, kuning, belerang, kepala kuda seperti kepala singa, mulutnya keluar api, asap, belerang, ekor seperti ular. Dan ini saya memang naruh ya, AI juga robot. Robot dogs are no Dari longer robot science fiction, anjing. but a reality. In Yeah. this video, you'll see the most advanced robotic dogs created for warfare, rescue missions, and even cultural performances. Terlihat Watch as lucu, tapi Turkey equipped robot ini juga bisa dipakai untuk perang. robot dogs are no longer science fiction, but diberi apa namanya, senjata. Dan ini ada lagi Bapak Brandon Biggs Tulsa. Bapak Brandon Biggs, dia tinggal di Tulsa, Oklahoma, Amerika. Dia posting video ini 17 April 2025. Dia mendapat penglihatan. Saya simpulkan aja ya. Ada Hello, my name is Brandon. banyak gedung-gedung terbakar, kerusuhan, penjarahan. Ya, sepertinya ini tuh masuk akal ya kalau terjadi. Ya tadi perang, tadi terus rasa nggak mampu membeli barang, akhirnya bagaimana ya, mau lapar gitu. Terus ada rasa damai yang dihasilkan doa-doa gereja. Rasa damai itu doa-doa yang kita di gereja itu diambil. Jadi karena diambil rasa damainya, orang-orang jadi ketakutan, nggak ada kedamaian. Ketika diambil, makanya dibilang orang percaya harus punya iman sama Tuhan. Ada iman kita diuji dengan begini. Doa-doa gereja diambil dari bumi. Udah nggak ada doa lagi atau bagaimana? 3, para pelayan gereja besar itu ditinggalin, nggak keangkat pada saat nanti Tuhan Yesus datang. Mereka nggak keangkat. Mereka ini kita kenal, mungkin saya tulis ada gereja Laodikia. Dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini gereja yang suam-suam buku, melakukan kebenaran tapi melakukan pelayanannya nggak sungguh-sungguh. Mereka juga kompromi dalam pelayanan gereja Laodikia. Tapi nggak semua. Kalau gereja Laodikia dengan jemaatnya pelayan yang sungguh-sungguh, ya mereka akan terangkat. Ini yang nggak sungguh-sungguh. Dan 4, dia bilang orang-orang yang ketinggalan itu dipaksa menerima tanda chip di tangan atau di dahi. Kalau udah diterima, orang yang menerima itu keadaannya seperti zombie. Mereka udah nggak punya emosi lagi. Mereka seperti tenang tanpa ekspresi. Ketika orang sebelahnya dipotong lehernya, dia merasa gak ada masalah, biasa saja. Terus dia lihat ada banyak drone yang terbang pada ketinggian tertentu untuk cari orang-orang yang ketinggalan yang belum dikasih tanda. Ada banyak lampu-lampu kecil, dia terlihat di seluruh bumi. Anak-anak Tuhannya pada
sembunyi, orang percaya yang masih ketinggalan, tapi udah sungguh-sungguh sembunyi di bawah tanah. Dia mengorbankan juga jiwanya untuk keselamatan jiwa orang yang lain. Terus yang ketujuh, dia melihat Tuhan Yesus dan tentara surganya datang bawa kereta perang penuh dengan hadiah, pencurahan karunia-karunia buat orang-orang Kristen, mujizat kesembuhan, dikasih tubuh-tubuh baru, yang botak palanya, rambutnya dikasih rambut, kakinya gak ada dikasih tangan, kakinya hilang dikasih kaki, ginjalnya gak ada dikasih ginjal. Itu yang si Brandon Biggs lihat. Nah, ini tadi yang saya bilang, orang zaman sekarang harus mengaktifkan 7 roh Allah ini: roh Tuhan, roh Allah, roh hikmat, roh memahami secara struktur, roh memahami, roh pengertian, roh nasihat, kita harus bisa bikin rencana, roh keperkasaan, bikin pertahanan, roh pengenalan akan Tuhan, dan roh takut akan Tuhan. Roh ini penting, harus kita aktifin semuanya. Bagaimana caranya kita aktifin? Doa Tuhan Yesus. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, teman-teman yang mendengarkan kegiatan ini, di dalam nama Tuhan Yesus, biarkan kasih Tuhan boleh berlaku atas kami. Biarkan 7 rohmu boleh aktif bagi kami. Kami sebagai anak-anak Tuhan, anggota tubuh Kristus yang bergerak aktif. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kaki, tangan kami aktif, pikiran kami aktif. Dalam nama Tuhan Yesus, hati kami juga, akal budi kami dibaharui. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah, ini yang akan kita perlu, karena kita semua anak-anak Tuhan, kita ini lagi dipersiapin untuk sebagai orang-orang yang menyambut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau datang dari pintu timur. Ini ada urapan dari suku Yehuda. Urapan Yehuda, orang-orang suku Yehuda dibilang punya sifat Allah seperti singa. Deklarasikan perkataan firman Tuhan, memiliki kekuatan penyembahan, menyembah, hubungan dengan, harus punya hubungan dengan Allah. Urapan Isakar, suku Isakar, kita dikasih urapan untuk memahami waktu dan musim. Kita bisa menanggung, bisa menolong beban saudara kita, juga menanggung beban kita sendiri. Juga urapan suku Zebulon, kemampuan untuk mengembangkan dan melipat gandakan berkat Tuhan apa yang ada, berkat Tuhan yang apa adanya, kita bisa gunakan sebaik mungkin. Kesimpulan, jadi Alkitab itu udah mencatat tadi kan tentang binatang keempat yang muncul di akhir zaman. Nanti binatang itu akan memposisikan dirinya sebagai kerajaan keempat dunia. AI? Tidak tahu. Nah, kemajuan teknologi dan AI, agenda perjalanan antikris dan para pengikutnya menuju akhir zaman. Tapi orang-orang yang memilih untuk mengabaikan kebenaran firman, menolak masih Tuhan Yesus, nanti aja, cuek-cuek aja, bergereja, berjemaat, nggak sungguh-sungguh, nggak mau berdampingan sama Roh Kudus. Sebenarnya kita orang-orang itu sedang memutuskan posisinya dia dari yang tercatat jadi nggak kecatat. Tapi orang-orang yang memilih untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saya dan Bapak Ibu, teman-teman semua yang dengar ini ya, kalau kita sungguh-sungguh kenal Tuhan, hidup berdampingan, kita tuh akan nikmatin pemeliharaan Allah atas kasih-Nya walaupun kita berada di masa kesesakan besar,
harapan dan iman kita tetap ada. Kita nggak jadi panik gitu loh. Memang kita kan dihadapi banyak hal. Makanya tadi karunia 7 roh Allah Deus diaktifin, sehingga karunia-karunia rohnya kita juga ini bisa, kuping kita peka ya, tajam mendengar apa yang Tuhan katakan, hidung kita, mata bisa melihat apa pesan Tuhan ya. Pikiran kita pintar jadinya, ada hikmat, dan kita dikasih karunia untuk mau nolong banyak orang sekitar kita. Karena kalau kita nolong mereka, itu sebenarnya kita jadi juga lagi nolong diri kita sendiri ya, supaya keberadaan kita tuh tetap berada di buku kehidupan, mau nggak mau gitu. Dan terima kasih, kita akan selesai. Jumat depan kita akan melanjutkan di sesi terakhir kerajaan 1000 tahun. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus. Ampuni segala kesalahan kami. Persiapkan kami Tuhan untuk kami jadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan banyaknya kebodohan yang kami lakukan, keterbatasan kami, ampuni kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh berhasil menjadi penyambut-penyambut, menerima urapan-urapan Yehuda, Zakaria, dan Zebulon di akhir zaman ini, dan nama kami tercatat di dalam buku kehidupan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus. Haleluya, amin. Oke, shalom Bapak Ibu sekalian Tuhan, sampai jumpa